Saudara kaum muslimin muslimat hadanallah wa iyyakum, pengajian kita yang kesekian kalinya ini berjudul ikhlas, dengan kerangka yang insya Allah nanti akan kita bicarakan. 1. Pengertian ikhlas. 2. Derajat atau tingkatan ikhlas. 3. Dasar-dasar atau dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis tentang ikhlas. 4. Tanda-tanda atau alamat ikhlas. Dan yang kelima adalah fadilah atau hikmah daripada ikhlas. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat hadanallah wa iyyakum, yang pertama yaitu pengertian ikhlas. Ikhlas berasal dari fi'il madhi akhlasa yukhlisu ikhlasan. Ikhlas secara lughah etimologis atau bahasa menurut Sayyid Al-Jurjani yakni tarkurya fit ta'at. Tarkurya fit ta'at artinya meninggalkan riya atau pamer dalam beberapa taat. Meninggalkan riya atau pamer dalam beberapa taat. Sedangkan menurut istilah yakni takhlisul qalbi an sa'ibatis syauq al-muqaddiri li sifaihi. Takhlisul qalbi an sa'ibatis syauq al-muqaddiri li sifaihi, artinya membersihkan atau memurnikan hati dari perkara yang mengotori atau mengeruhkan kejernihan hati. Membersihkan atau memurnikan dari segala perkara yang mengotori atau mengeruhkan kejernihan hati. Definisi lain, ikhlas ialah antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirri wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdah la yumazijuhu syai'un wala nafsun wala hawan wala dunyan. Artinya semua gerak-gerik atau perbuatan, tingkah laku dan diamnya atau tenangnya atau tidak berbuat sesuatu, baik dalam keadaan sendirian sir maupun dalam keadaan ramai atau bersama-sama, hanya karena Allah, tidak dicampuri atau tidak didorong oleh sesuatu seperti hawa nafsu dan kepentingan dunia. Saya ulangi, semua gerak-gerik atau perbuatan dan tingkah laku, diamnya atau tenangnya, artinya tidak melakukan sesuatu baik dalam keadaan sendiri atau kesepian, wa alaniyah dalam keadaan ramai atau bersama-sama, hanya karena Allah, tidak dicampur atau tidak didorong oleh sesuatu seperti hawa nafsu dan kepentingan dunia. Definisi yang lain, saudara, al-ikhlas huwa ayyakuna qasdul insan fi jami'i ta'atihi wa a'malihi mujarradut taqarrub ila Allah ta'ala wa iradati qurbihi wa ridahu duna ghardin akhar min mura'atin nasi au talabi mahmadatin minhu au tama'in fihim. Artinya ikhlas ialah maksud dan tujuan seseorang dalam semua amal dan ketaatannya hanya mendekatkan diri kepada Allah dan untuk memperoleh ridhonya
bukan karena maksud dan tujuan lain dari berbagai pamer atau ria atau ingin dilihat oleh orang dan berharap pujiannya. Itu adalah beberapa takrif, definisi, pengertian daripada ikhlas. Selanjutnya saudara-saudara kaum muslimin muslimat hadanallah wa iyyakum. Yang kedua yaitu derajat atau tingkatan ikhlas. Saudara, setelah kita mengerti arti ikhlas secara lughah dan pengertiannya, selanjutnya yaitu derajat atau tingkatan daripada ikhlas. Menurut ulama ahli tasawuf ada 3 tingkatan. Yang pertama yakni anturida bi ta'atillahi illa taqarrub min maulaka. Tingkatan yang paling unggul, yang paling agung, yang paling tinggi adalah beribadah, menjalankan perintah Allah, taat kepada Allah, illa takarrub, hanya untuk mendekatkan diri kepadanya, bukan karena dorongan yang lain, bukan karena harapan sesuatu, baik harapan yang sifatnya itu dunia maupun akhirat. Pokoknya begitu taat beribadah ya hanya takarrub kepada Allah. Soal diberi atau tidak itu enggak urusan. Ini ikhlas yang paling tinggi, saudara. Yang kedua, al-amalu tama'an lis-sawab wa harapan lil iqab aw lil adzab. Tingkatan ikhlas yang kedua adalah berharap pahala dari Allah dan lari atau takut dari siksa Allah. Orang menjalankan ibadah, menjalankan taat perintah Allah Subhanahu wa taala ini atas dasar daripada harapan pahala Allah Subhanahu wa taala dan karena dorongan rasa takut yang ada dalam hatinya akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala apabila tidak taat kepadanya. Saya ulangi. Ikhlas, tingkatan ikhlas yang kedua ialah tama'an lis-sawab, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat, yaitu berupa jannatun na'im, surga yang penuh kenikmatan, dan karena rasa takut akan mendapat siksa, iqab, azab dari Allah Subhanahu wa taala apabila tidak taat. Ini ikhlas yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah al-amal li ajli anna Allah yughnihi fid dunya 'anil nas ka'ayaqra suratal waqi'ah. Tingkatan ikhlas yang ketiga adalah amal dengan maksud dan tujuan agar supaya Allah memberi sesuatu. Saya ulangi, beramal atau beribadah, melaksanakan sesuatu perintah Allah, tapi dengan maksud dan tujuan yaitu agar supaya Allah memberi kecukupan di dunia ini. Misal membaca surat Waqiah agar supaya longgar, lancar, mudah rezekinya. Ini ikhlas yang ketiga. Dan ini boleh, memang ada dasar di hadis Nabi yang menjelaskan bahwa salah satu khosois hikmah daripada surat Al-Waqiah apabila dibaca insya Allah akan melancarkan, melonggarkan, memudahkan rezeki. Seperti lagi membaca ayat kursi agar supaya terhindar dari godaan jin dan setan, membaca surat Muawwidzatain yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu binnas akan terhindar dari tenung, sihir dan sejenisnya. Itu boleh dan itu masuk kategori ikhlas. Saudara saya jangan bingung, jangan khawatir bahwa membaca ini membaca itu tidak ikhlas. Masuk itu, saudara, masuk ikhlas dengan meskipun dengan harapan dunia, tentunya di samping dengan berharap pahala dari Allah besok di akhirat. Karena apa? Karena baca Al-Quran ya. Ini diterangkan dalam Kifatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Adapun versi kitab lain yaitu kitab Iqadul Himam. Iqadul Himam redaksinya begini, saudara. Wal ikhlas ala salasi darujatin. Ikhlas itu
terbagi menjadi 3 tingkatan, 3 derajat. Yang pertama adalah darajatul awam, yang kedua darajatul khawas, yang ketiga adalah darajatul khawasil khawas. Fa ikhlasul awam, ikhlasnya orang awam, yaitu ikhrajul khalqi min muamalatil haqqi ma'a talabil hudud ad-dunyawiyati wal ukhrawiyati kasihatil badan wal mal wa sa'ati rizki wal kusur wal khur. Tingkatan atau derajatnya ikhlasnya orang awam seperti saya ya, seperti saya sendiri ini masih golongan tingkat awam, bodoh ya, yaitu melakukan perintah Allah atau ibadah taat kepada Allah dengan maksud dan tujuan agar supaya Allah memberi bagian, memberi balasan baik yang sifatnya duniawiyah wal ukhrawiyah. Sifatnya duniawiyah seperti sehat badannya, waras awake, seperti mendapat rezeki yang jembar, mendapat kekayaan yang manfaat, sifat-sifat dunia. Yang sifatnya akhirat seperti nanti dimasukkan surga, seperti di surga nanti ada rumah-rumah indah, seperti mendapatkan bidadari dan nikmat-nikmat yang lain. Itu sifat ukhrawiyah. Ini derajatnya ikhlas orang awam. Kemudian derajatnya yang kedua yaitu darajatul khawas, derajat ikhlasnya orang tertentu, khawas, orang yang di atasnya orang awam ya, yaitu tolabul hudud al-ukhrawiyah duna dunyawiyah. Hanya tuntutan orang tersebut hanya bagian akhirat saja. Duna dunyawiyah, tidak ingin bagian di dunia, meskipun akan mendapatkannya itu diserahkan kepada Allah sepenuhnya, tapi hatinya, tujuannya hanya mencari, menuntut bagian di akhirat saja. Ini kelasnya lebih tinggi daripada awam. Kemudian derajat yang ketiga adalah ikhlasu khawasil khawas, yaitu ikhrajul khudur bil kulliyah fa ibadatuhum tahqiqul ubudiyah wal qiyam bi wadhaifir rububiyah aw mahabbah wa syauqan ila ru'yatih. Derajat yang ketiga ini orang kelas tinggi, yaitu tidak punya harapan apa-apa, baik sifatnya dunia maupun sifatnya akhirat. Pokok ibadah ya ibadah, karena ini perintah Allah lakukan, begitu aja. Jadi orang seperti ini, kelas ini adalah hanya memiliki muhung beribadah karena ini perintah Allah, titik. Tidak ada harapan dunia dan akhirat, semua itu diserahkan kepada Allah sepenuhnya. Dan ini bukan kelas kami, bukan kelas kita. Kita nggak kuat seperti ini. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, atanallah wa iyyakum. Selanjutnya dasar-dasar daripada ikhlas, saudara. Dasar-dasar atau dalil-dalil daripada ikhlas banyak sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan masalah ikhlas dalam Al-Quran, juga Nabi SAW dalam hadisnya yang menjelaskan tentang masalah ikhlas. Dalam Al-Quran antara lain surat Al-Bayyinah ayat 5, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budu waha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Illa liya'budu wah. Ini beberapa ahli tafsir memberi tafsir terhadap lafal illa liya'budullah, ay illa liyukhti'u wa yatadallalu, itu agar supaya khuduk, tunduk, munduk
dan DP-DP kepada Allah dengan ikhlas, artinya menjalankan perintah-perintah Allah dengan penuh rasa keikhlasan kepadanya. Dalam tafsir yang lain, liya'budullah ay liyahidun, supaya mengesahkan pada Allah dengan ikhlas. Intinya sama, yaitu menjalankan perintah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, surat Al-Kahfi ayat 110, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadatihi ahada. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebaikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ini isyarah di dalam rangka menjalankan amal soleh yang berbentuk apa saja, sholat, puasa, haji, zakat, membaca Al-Quran, apa saja, pokoknya amal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati ahada, kita dituntut untuk tidak menyekutukannya, artinya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, minta balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menyekutukan itu artinya tidak pamer, tidak karena orang lain. Dalam ayat yang lain, ala lillahi dinul khalis, ingatlah, hanya kepada Allah menjalankan agama yang murni. Dalam ayat yang lain, fa'budullaha mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Dalam beberapa hadis Nabi, antara lain qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlis dinaka yakfikal amalul qalil, murnikanlah, ikhlaskanlah agamamu, maka amal yang sedikit akan mencukupimu. Artinya kita diperintah oleh kanjeng Nabi agar supaya kita menjalankan agama Allah ini dengan penuh rasa keikhlasan, berharap ridho dan balasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi ma 'amila ahadun qad sirran illa albasahu wa wulida 'amalihi in khairan fa khairun wa in sarran fa syarrun. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di genggamannya, tidak ada seseorang yang menjalankan suatu amal perbuatan sirron, dalam keadaan sir, rahasia, sendirian, kesepian, kecuali Allah memakainya rida amali, selendang amalnya, artinya Allah akan tahu dan akan membalasnya. In khairan fa khairan, apabila amal perbuatan itu bagus, maka Allah akan membalasnya dengan kebagusan pula. Wa in syarran fa syarrun, apabila amal perbuatan itu jelek, maka Allah akan membalas kejelekannya pula. Dalam hadis yang lain, dalam hadis qudsi, dalam hal ini, annahu su'ila 'anil ikhlas wa sirrun min asrari istawda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi la yattali'u 'alaihi malakun fayaktubuhu wa la syaitanun fayafsidahu. Qala ba'duhum huwa maqamul ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Hadis qudsi, al-ikhlas ialah rahasia dari sekian banyak rahasia-rahasiaku Allah yang aku titipkan terhadap hatinya seseorang yang aku cintai di antara hamba-hambaku, yang malaikat tidak bisa melihatnya kemudian menulisnya, dan setan juga tidak bisa melihatnya kemudian merusaknya. Hadis riwayat Imam Nasai. Sebagian ulama berkata bahwa inilah makom ihsan, inilah derajat makom ihsan, yakni anta'budallah ka'annaka tarah, seolah kamu menyembah kepada Allah, seolah-olah kamu melihatnya. Iqadul Iman ayat halaman 31.
Saudara-saudara kaum muslimin muslimat hadanallahu wa iyyakum, selanjutnya tanda-tanda atau alamat ikhlas. Saudara, ikhlas merupakan rukun yang agung dari beberapa amal qalbi, amal yang dilakukan oleh hati, dan tergantung terhadapnya semua amal perbuatan akan bernilai baik bagus di sisi Allah, dan semua amal akan sampai kepada yang maha tahu, yaitu Allah, dan akan mendapatkan balasan dari sisinya. Karena ikhlas juga merupakan penentu dan kunci dari semua amal yang dilakukan oleh hamba. Saudara, sifat ikhlas tidak bisa dilihat dan diketahui oleh siapa saja, kecuali hanya dirinya yang beramal dan Allah yang maha mengetahui. Karena ikhlas tempatnya ada dalam hati, bukan pada anggota badan yang lain. Namun saudara, tanda-tanda atau alamat ikhlas bisa dibaca dari berbagai unsur. Antara lain, alamat atau tanda-tanda ikhlas yaitu menyimpan atau menyembunyikan kebaikan, sebagaimana menyembunyikan atau menyimpan kejelekan, keburukan, wati, rahasia seseorang. Saya ulangi, ciri atau alamat daripada ikhlas yaitu menyembunyikan atau menyimpan kebaikan, sebagaimana menyimpan atau menyembunyikan kejelekan, keburukan, wati, rahasia, aurat seseorang. Ini tanda ikhlas. Bagaimana ba'dul a'immah berkata, manil muflis, su'ila ba'dul a'immah, ditanya sebagian ulama, manil mukhlis, siapa yang dinamakan orang ikhlas itu? Sebagian ulama itu berkata, alladzi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyi'atihi, yakni orang yang menyimpan, merahasiakan, menyembunyikan beberapa kebaikannya, sebagaimana dia menyembunyikan, merahasiakan beberapa amal jeleknya. Itu tanda ikhlas. Jadi orang malah diomong-omong. Banyak loh ini orang yang ya Allah ya, amal sidik perasaannya gede-gede, perasaannya gede-gede ujub. Diomongno sisan, iki riya, hancur amal semacam itu saudara. Yang pas ia menang, kendel, mendel, menang tenang. Itulah ciri orang yang mukhlis. Itu yang pertama. Yang kedua, antara perbuatan zahir dan batin sama. Apa yang dilakukan zahir itulah referensi daripada batin, itulah keadaan batin, itulah kocoban gula batin. Jadi tidak beda. Zahirnya taat, hatinya tidak. Zahirnya sholat, hatinya tidak. Itu tidak ikhlas. Zahirnya sholat, ya hatinya sholat. Artinya hatinya itu benar-benar sholatnya bukan karena yang lain, bukan karena lingkungan, bukan karena mendapat pujian atau ingin dilihat orang lain, ahli ibadah, ahli sholat dan seterusnya, tidak. Namun benar-benar sholat yang dilakukan atau amal apapun yang diamalkan itu karena Allah. Itulah yang dimaksud antara perbuatan zahir dan batin sama, sebagaimana dijelaskan oleh ulama besar yang bernama Hudzaifah al-Mar'asi, al-ikhlas istiwa'u af'alil 'abdi fid dhahir wal batin. Ikhlas ialah samanya antara beberapa perbuatan zahir dan batin. Yang kedua saudara, yang ketiga, ciri ikhlas ialah dipuji atau dimaki-maki sama. Artinya tetap menjalankan, mengamalkan suatu perbuatan yang telah dan yang sedang dan yang akan dilakukan sepanjang amal perbuatan itu tidak bertentangan dengan agama. Jadi prinsip dalam hatinya kuat saudara. Dipuji ya monggo, dimaki-maki ya monggo, tidak ngurusi itu. Hubungannya hanya dirinya kepada Tuhan, hubungannya dirinya kepada Allah. Tidak minta balasan kepada siapapun, tidak minta pujian kepada orang lain, dan tidak akan
apa itu terpengaruh dengan maki-maki atau cercaan orang lain. Itu tanda yang ketiga. Jadi kalau ada orang amal perbuatannya dipuji lalu kenceng, tapi sebaliknya kalau ada maki-maki lalu merosot, itu udah tidak ada nilai baik di sisi Allah Ta'ala. Berjuang di tengah-tengah masyarakat, mulai ngaji atau madrasah bagi ustadz, amal jariah bagi orang kaya atau paling tidak cukup, nggak dicatat, amal kok nggak dicatat, kapok. Amal kok nggak diumumkan, kapok. Wah itu jelas itu alamat nggak ikhlas itu. Catat luweh ora luweh, umumke luweh ora luweh, titik. Dipuji monggo, dipaitu monggo, titik. Itu ikhlas. Dan ini langka saudara, langka itu ya. Biasanya kalau amal itu kalau dipamer-pamer toh kandak-kandak wis sesuk tuman. Nah orang dikandak-kandak orang amal nah itu jelas itu nggak bagus. Oleh karena itu saya mengajak saudara-saudaraku kaum muslimat, mari ya kita beramal dengan penuh rasa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ciri daripada apa itu amal yang ikhlas karena Allah itu dipuji dan dimaki-maki ya sama saja ya berjuang di lini apapun ya di level manapun ya dipuji maupun dimaki-maki ya sama, tidak uruk-uruk kasem ya. Uruk-uruk kasem itu kalau awal-awalnya konteng tapi lama-kelamaan ngeloko itu nggak ikhlas, itu dorongan nafsu. Biasanya memang seperti itu ya di daerah-daerah masyarakat. Kalau sawal itu wah kenteng bareng-bareng, madrasah diuluri, TPG-nya di PP, tapi nanti setelah mulut ke atas ngelokro, nanti sawal tandang lagi, mulut lagi ngelokro lagi gitu terus. Ini namanya uruk-uruk kasem, itu jelas tanda gak ikhlas. Yang keempat saudara, tanda ikhlas seseorang yang keempat yaitu tidak banyak ulah, tidak banyak berbicara, tidak banyak mengumbar omongan-omongan yang mengarah kepada tazkiyatun nafsi atau memuji diri. Ciri orang ikhlas yang keempat ya, yaitu orangnya biasanya tidak banyak ulah, tidak banyak berbicara, dan tidak banyak membahas daripada apa itu amal yang telah dilakukan, amal kebaikan yang telah dilakukan. Orangnya banyak diam. Ini jarang ya, jarang orang seperti ini. Biasanya kalau orang sudah merasa amal itu kan diomong-ngomong, orang dijalari diomong-ngomong ke sowan silaturahim, orang dijalari diomong-ngomong. Aku mau berjuang begini-begini di masyarakat saya begini dan sebagainya. Engko nek wis dirinya engko keluargane wah bojone kula ngeten-ngeten lah. Engko anake kula ngeten-ngeten walas pamer ya itu. Enggak ikhlas blas itu. Ayo saudara, kula sentuh. Amal perbuatan kalau semacam itu jelas tidak akan mendapat pahala dari Allah, tidak akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sia-sia saudara. Nah, saya ulangi lagi. Termasuk ciri daripada apa itu ikhlas yaitu sama antara perbuatan zahir dan batin sebagaimana diterangkan oleh ulama besar yang namanya Dzulun. Dia berkata, salasun min alamatil ikhlas istiwa'ul madhi wa dhammi minal amah. Ada 3 alamat yang menunjukkan ikhlas amalnya seorang. Salah satu di antara 3 adalah istiwa'ul madhi wa dhammi minal amah, dipuji maupun dimaki dari orang awam itu sama saja. Pada umumnya orang awam itu kan gampang maidunan, gampang ngololonan. Karena apa? Karena dari segi pengetahuannya rendah sekali, nol, nihil. Dari segi pengalamannya juga sempit sekali. Dari wawasannya juga cepat sekali. Pada umumnya kalau sifatnya orang awam begitu. Nah akhirnya
dengan keadaan begitu, maka dia mudah mengecam, dia mudah suudzon, dia mudah untuk memaki-maki. Nah, dalam keadaan semacam ini, orang ikhlas tetap teguh hatinya, tetap menjalankan perintah Allah, tetap istiqomah dalam taat. Yang keempat, saya ulangi, yaitu tidak banyak olah, tidak banyak bicara, tidak banyak membahas kebaikan, tidak banyak mengumbar-umbar apa yang telah dilakukan dalam rangka menjalankan taat atau ibadah kepada Allah. Berupa apa sajalah, ya, atau sholat atau kaji, apalagi kaji ya, banyak orang yang pamer-pameran tuh, menang, dorak gelem. Wah, aku ning kono begini begitu ya. Wah, itu istimewa. Wah, aku mencium acara begini wis. Ora takoki ngomong. Ayo, dan saudara-saudara lewat ASKSM, RBA, Solo dan Boyolali ini, saya merasa terpanggil untuk mengingatkan khususnya pada diri saya sendiri, umumnya pada saudara-saudara yang nyuwun sewu. Pada umumnya banyak sekali orang yang pamer terhadap amal-amal kebaikan yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri, anaknya, istrinya, keluarganya, beribadah berbentuk mahdoh langsung pada Allah maupun pada kemasyarakatan, berjuang sosial, sembarang-barang dipamer-pamer no. Ora ditakoki tak omong-omong no. Ngopo gunane ya? Ayo sekali lagi ya, saya sangat berharap ya, khususnya pada diri saya sendiri, umumnya pada saudara-saudaraku kaum muslimat untuk bisa menahan diri, menahan lesan, tidak banyak membicarakan amal kebaikan pada diri sendiri. Tapi Anda masalah mendel. Kaya ulama-ulama soleh itu ya, kalau beliau ditanya tentang perjuangannya, beliau bisa mendepas, ngumpetaken. Misal beliau Pak Yai masjid atau musola atau pondok yang ikhlas, ditanya oleh saudaranya, Pak Yai masjidnya sampean cepet dadi ya, pondoknya cepet dadi, musola cepet dadi. Beliau menjawabnya dengan penuh mendasar, nikulah wong tiang-tiang nikulah. Wong kula ki namung teng wingking nggih. Namung teng wingking mboten ngertos sederek-sederek niku. Ora kaya mogol, kurang akal. Wah, ora ana aku ora iso kuwi. Ra dadi kuwi. Wis ora aku iso saran banget dadi wong kene ora tak garing kabeh manut karo aku. Ora ana aku ora iso kuwi. Lah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sekali lagi yuk saudara kita muhasabah, kita introspeksi agar supaya amal kita itu benar-benar baik, benar-benar mulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang amat sangat berat saudara amal ikhlas ini. Oleh karena itu kita tidak usah moyoi kepada saudara pada tonggo. Udahlah ya, kita introspeksi, kita muhasabah diri sendiri. Sangat-sangat berat memang amal yang satu ini, yaitu ikhlas. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat hadanallah wa iyyakum. Yang kelima yaitu fadilah dan hikmah daripada ikhlas. Saudara-saudara, ikhlas merupakan salah satu perintah Allah dari sekian banyak perintah-perintahnya. Sudah barang tentu karena ini perintah pasti ada hikmah dan manfaat di baliknya. Adapun fadilah, hikmah dan manfaat daripada ikhlas antara lain, satu, akan diterima amal perbuatannya, ibadahnya, taatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan membalasnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Ayat ini berikan isyarah saudara, secara tekstual memang daging kurban, daging dan darah kurban, tapi secara konstektual ini menyangkut seluruh amal ibadah, berbagai bentuk ibadah itu akan sampai kepada Allah, artinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dasarnya, dorongannya, yaitu at-taqwa minkum, yakni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
amal apapun kalau tidak ikhlas, Allah tidak akan menerimanya dan tidak akan membalasnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis diterangkan, layak balullahu minal a'mali illa makana khalisan lah wabtaghu biha wajhah. Allah tidak akan menerima beberapa amal kecuali amal itu dilakukan dengan penuh keikhlasan dan berharap ridho darinya. Saudara, orang yang amalnya tidak ikhlas pasti akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok di akhirat, orang yang amalnya tidak karena Allah akan sia-sia. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis Nabi, wa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma asyirkul asghar? Qala ar-riya. Yaqulu Allahu ta'ala lahum yawma yujazal ibad bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una lahum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum khairan. Artinya, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadapmu umat, yaitu asyirkul asghar, syirik kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar? Apa syirik asghar itu ya Rasul? Rasul menjawab, arya, pamer. Yaqulullah lahum yawma yujazim, besok Allah akan berfirman ketika hamba-hamba ini dibalas amal-amalnya. Firman beliau, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una lahum fid dunya, kalian pergilah kalian terhadap orang-orang yang ketika kamu di dunia amalmu karena mereka, karena pamer terhadap mereka. Fangduru hal tajiduna indahum khairan, kamu lihat apakah kamu menemukan dari mereka kebaikan. Ini adalah firman Allah yang intinya taubah, meleh-melehake hamba, meleh-melehake kawula yang amalnya bukan berharap karena Allah, tapi berharap yang lain, pamer, riya, ingin dipuji, ingin harta, dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang yang riya besok di akhirat akan kecelek, akan kecewa berat, karena amal yang dilakukan di dunia ini haba'am mumbassa, yaitu hancur lebur, tidak ada gunanya, tidak ada artinya besok di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu saudara, mari kita berusaha semaksimal mungkin dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Yang pertama. Yang kedua, keikhlasan, tanda sempurna. Saya ulangi, keikhlasan merupakan tanda sempurna imannya seseorang. Artinya orang yang amalnya tidak ikhlas pertanda imannya masih rendah. Berarti orang yang imannya itu tebal, tinggi, perbuatannya, amalnya, ibadahnya senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, wasu'ila alaihi salatu wassalam anil iman faqala huwal ikhlas lillahi ta'ala. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang masalah iman, lalu jawab Rasul, huwa al-ikhlas lillah, yaitu ikhlas kepada Allah. Artinya iman seseorang itu sempurna atau tidaknya, termasuk salah satu tandanya adalah amalnya selalu ikhlas kepada Allah. Yang ketiga, akan mendatangkan hikmah, ilmu yang manfaat, dan hatinya akan jernih. Kalau hatinya jernih, maka hati itu akan mudah menerima ilham dari Allah. Ilham itu bisikan atau sesuatu yang lembut yang didatangkan oleh Allah lewat malaikat ke hati orang yang jernih hatinya. Itu ilham. Bedanya dengan wahyu, itu sama-sama dari Allah, dihujamkan, diberikan kepada Nabi dan Rasul. Itu wahyu. Pintu wahyu telah tertutup, sedangkan pintu ilham masih terbuka lebar. Siapapun bisa menerima ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan catatan hatinya jernih. Nah, agar supaya hatinya jernih, konsepnya adalah amal perbuatannya ikhlas. Berarti orang yang tidak ikhlas, amal perbuatannya meskipun toto dohirnya banyak, sholat fardu,
5 waktu tidak pernah berhenti, ditambah dengan sholat rawatib, sholat sunnah yang lain, puasa, amal ibadahnya setinggian zahir banyak. Namun kalau hatinya kosong dari ikhlas, di situ pula hatinya berarti masih tetap kotor. Kalau hati kotor, maka ilham Allah tidak akan masuk ke dalam hati orang tersebut. Hati jernih saudara juga akan peka, akan jelas melihat hal-hal yang samar, di mana orang lain tidak tahu, dia akan tahu. Mengapa? Karena dia melihat dengan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis diterangkan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi ta'ala. Takutlah kamu akan firasatnya orang mukmin, karena orang mukmin itu melihat dengan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Hatinya ada nurnya, karena hatinya dipenuhi dengan rasa ikhlas kepada Allah atas segala semua amal perbuatan yang dilakukan. Begitu hebatnya, begitu indahnya ikhlas saudara. Yuk kita berlomba-lomba, kita istiqomah untuk meraih amal yang penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, man akhlasa lillahi arba'ina yawman adzarabahu yanabi al-himah min qalbi ala lisani. Barang siapa yang ikhlas karena Allah 40 hari, maka Allah akan melahirkan beberapa sumber hikmah dari hatinya atas lisannya. Kias aulawinya 40 hari aja begitu, apalagi lebih dari itu, apalagi terus menerus. Seperti apa hikmah yang akan oleh Allah ke dalam hati orang yang senantiasa ikhlas karenanya. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat atanallah wa iyyakum, hikmah yang keempat daripada ikhlas yaitu akan diberi pengaruh besar, akan diberi kekuatan besar oleh Allah untuk melawan setan, atau akan selamat dari godaan setan, karena setan telah berjanji kepada Allah. Setan itu diantara isi janjinya, dia matur kepada Allah akan menggelincirkan manusia, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima awaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughawwiyannahum ajma'in illa ibadakal mukhlasin. Ya iblis berkata, ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, yakni manusia, dan aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, yang terpilih di antara mereka. Al-Hujurat ayat 39 sampai 40. Saudara, dua ayat ini mengisyarahkan bahwa setan berjanji di hadapan Allah akan menyesatkan manusia di muka bumi ini, kecuali hamba-hamba yang mukhlis, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, agar supaya kita kuat dalam menghadapi gempuran serangan setan yang dahsyat sekali itu, senjatanya adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Sebagaimana ada kisah saudara, ada dari masa Israiliyat, Bani Israel, namun bisa kita ambil pelajarannya. Begini saudara, di zaman Bani Israel itu ada seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dahrun tawilan, lama sekali. Faja'u qaumun faqalu inna hauna qauman ya'buduna syajaratan min dunillahi ta'ala. Ada sekelompok kaum sowan kepada abid ahli ibadah, seraya kaum itu berkata, wahai abid, di tempat sana ada kaum, ada segerombolan orang yang menyembah terhadap pohon, tidak menyembah kepada Allah. Lalu sang abid itu faghaziba lidzalika, marah. Setelah itu wa akhadha fa'sahu ala atikihi wa qassada syajarata
liyaqta'aha fastaqbalu iblis. Marah kemudian dia mengambil pecok kapak watun, soal istilah daerah sini, pikul di pundaknya. Seraya dia berjalan menuju pohon yang disembah oleh orang-orang di sana untuk dipotong. Fastaqbalu iblis fi surati saykhin faqala aina turidu rahimakallah. Iblis yang rembo orang tua dengan halus dan santun, iblis itu bertanya, kemana kamu saudara, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu? Abid berkata, uridu an aqta'a hadhihi syajarata, saya akan memotong pohon yang disembah oleh orang di sana. Lalu iblis berkata, wa ma anta wa dzaka tarakta ibadataka wastighalaka binafsika wa tafarragta li ghairi dzalik. Apakah sebaiknya kamu tinggalkan aja itu, wahai Abid? Hendaknya kamu langsung aja memperbanyak ibadah kepada Tuhanmu, dan kamu menyibukkan diri, mendekatkan diri kepada Tuhanmu. Kenapa kamu harus buru-buru begitu? Faqala in hadza min ibadati. Sang Abid menjawab, ini bagian ibadahku. Lalu iblis tidak kalah pikiran. Fa inni la'at aruka, fa inni la'at rokaka antak to'aha, fa qatalahu fa akhadahu al-'abid fatarhahu ilal ardi wa qa'ada ala satrihi. Iblis dengan keras menantang kepada Abid, aku tidak akan melakukan perbuatanmu, artinya akan melawan. Nah, terjadilah perkelahian antara keduanya, yaitu Abid dan iblis. Apa yang terjadi? Perkelahian itu dimenangkan oleh Abid. Menang, dibanting iblisnya, kemudian dikunci di bawah, di atas, di bawah, kemudian dodonya diduduki oleh Abid. Lalu iblis berkata, atlikni hatta ukallimaka, faqama anhu. Faqala iblis, ya hadza inna wa ta'ala qad asqata anka hadza wa lam yufridhu alayka wa ma ta'buduha anta wa ma alayka min ghairika walillahi ta'ala anbiya fi aqallimil ardi walau sya'a lab'asahum ila ahliha wa amarahum biqat'iha. Iblis minta lepaskan aku, wahai saudara, sehingga aku akan berkata kepadamu. Lantas dilepaskan, kemudian iblis berkata, wahai orang, sesungguhnya Allah itu tidak memerintahkan kamu, tidak memfardukan kamu untuk memotong pohon itu, karena pohon itu kamu tidak menyembahnya, dan pohon itu tidak manfaati kepada kamu dan kepada orang lain. Dan sesungguhnya Allah itu punya banyak nabi di berbagai belahan bumi ini, dan Allah tidak memerintahkan kepada para nabi itu untuk memotong pohon itu. Faqala al-'abid la budda li min qat'iha fanabadhahu lil qital faghalabahu al-'abid wa sur'ahu wa qa'ada ala satrihi. Abid itu menjawab, wajib bagiku untuk memotongnya. Masih tegas hatinya, masih gigih hatinya dalam rangka menghadapi kemusyrikan. Lalu setan yang tak mau kalah terus dia berusaha. Akhirnya terjadilah perkelahian lagi yang kedua. Kalah lagi iblis. Fa'ajaja iblis. Iblis lalu apes, kalah, lemas, nggak berdaya. Dalam keadaan begitu, iblis berkata, hallaka fiyya amrun fassala baini ubainaka wa wa khairul laka wa anfa'u qala wa anfa'u. Iblis berkata, apakah mau kamu saya tawari suatu perkara yang bisa memisahkan antaraku dan kamu, antara diriku dan kamu, dan perkara itu lebih baik bagimu dan bermanfaat bagimu. Lalu sang abid itu menjawab, wa ma huwa, apa itu? Iblis berkata, atlikni hatta aku lalaka
fa'atlaqahu faqala iblis. Ya, lepaskan dulu aku sehingga aku bisa berkata kepadamu. Lalu oleh Abid dilepaskan. Faqala iblis. Iblis kemudian berkata, anta rajulun fakirun la sa'alaka innama anta kallun, bukan kulun, innama anta kallun 'alan nas yaqulunaka wa la'allaka tuhibbu an tatafaddala 'ala ikhwanika wa tuwasi jiranaka wa tushbi'a wa tastaghni 'anil nas. Lalu qala na'am. Artinya begini, Iblis berkata, kamu adalah seorang laki-laki yang fakir, tidak punya apa-apa. Sesungguhnya kamu menjadi beban orang lain. Maukah kamu saya beri sesuatu yang dengan sesuatu itu kamu akan memberi keutamaan kepada saudara-saudaramu, kamu akan bisa berbuat kebaikan kepada tetanggamu, dan kamu akan bisa mengenyangkan saudaramu, tetanggamu yang lapar, dan kamu akan merasa cukup, tidak menjadi beban manusia lagi. Lalu Abid itu menjawab, na'am, iya. Kemudian qala, Iblis berkata, farji an hadzal amri walaka alayya an aj'ala indara sika fi kulli lailatin dinaraini idza asbahta akhadtahum fa amfakta ala nafsika wa iyalika wa tasaddaqta ala ikhwanika fayakunu dzalika anfa'ulaka wal muslimin min qati hadhihi syajarah allati yubrasu makanuha wa la yadurruhum qad uhasa'an wa yanfa'u ikhwanakal mu'minina qad uka iyyaha. Fatafakara Abid fi maqal wa qala sadaqa syekh lastu binabiyyin azamuni qad uhadis syajarah wal amaranillah an aqta'aha fa akuna asiyan bitarkiha. Yang artinya begini saudara, tawaran iblis itu langsung diterima. Intinya iblis kemudian berkata, kamu pulang aja, putuskan perkaramu, gagalkan minatmu, kamu akan mendapatkan dari saya setiap malamnya 2 dinar yang akan aku letakkan di pinggir kepalamu, tempat tidurmu. Kemudian kalau nanti pagi-pagi silahkan kamu ambil, kemudian kamu infakkan pada dirimu, keluargamu, dan kamu sedekahkan kepada saudara-saudaramu, kepada tetanggamu. Yang demikian itu jelas lebih manfaat bagimu orang-orang Islam daripada kamu memotong pohon yang sudah sudah berdiri di tempatnya itu. Dan pohon itu kan tidak membahayakan bagi siapapun dan tidak membawa manfaat bagi orang-orang mukmin. Kemudian orang Abid itu fatafakkarul Abid berpikir-pikir terhadap apa yang telah diucapkan oleh iblis itu. Wa qala sadaqa syekh, lantas Abid ini berkata, benar ya orang tua itu. Aku bukan nabi, maka tidak ada kewajiban bagiku untuk memotong itu, karena Allah tidak memerintahku untuk memotong pohon tersebut. Nah, singkatnya cerita karena waktunya hampir habis, kemudian dilakukanlah oleh Abid itu setiap malam. Kemudian pagi dia ambil 2 dinar, cuma 2 hari. Hari yang ketiga dan selanjutnya itu kosong blong, tidak ada 2 dinar lagi. Karena kosong blong, maka Abid itu membawa kampaknya lagi, membawa jumlahnya lagi menuju pohon akan dipotong. Nah, ditemui oleh iblis tadi, mau kemana kamu? Ya mau motong itu pohon yang disembah oleh diece oleh iblis. Hayhata jauh sekali kamu nggak mungkin akan bisa itu, nggak ada jalan. Nah, lalu Abidnya marah, terus memaksakan dia untuk pergi memotong. Kemudian terjadilah perkelahian antara keduanya, puantingan lagi. Apa yang terjadi? Sekarang yang ketiga ini gantian, yang orang ahli ibadah kalah dan lebih kalah daripada tadi. Dia diubat-abidkan oleh iblis bagaikan manuk empet yang ada di kedua kakinya. Nah, buang sini. Akhirnya sang Abid itu kehabisan tenaga, habis-bis, tidaklah toko tahu, tidak ada kekuatan sama sekali baginya. Lantas dalam keadaan sangat lemah itu sang Abid berkata, ya hadza walabtani fakhalli anni wa akhbirni kaifa ghalabtuka awalan wa ghalabtani al'an. Ayo, hei orang, lepaskan aku. Kenapa kamu sekarang menang? Kenapa aku dulu bisa mengalahkanmu dan sekarang aku malah kalah? Tolong aku diberi kabar. Nah, lalu iblis berkata, li annaka wadita awala maratin lillah
wa kanat niyatukal akhirah fasakharanillah laka wa adil marrah ghadita li nafsika walid dunya fasaratuka. Nah, gini ya artinya. Iblis menjawab, hei saudara, hei orang, sebenarnya kamu dulu marah yang pertama kali benar-benar karena Allah, niatmu karena akhirat, kemudian Allah memberi kekuatan kepadamu, kamu bisa mengalahkan aku, dan sekarang marahmu itu bukan karena Allah dan bukan karena akhirat, tapi karena dunia, karena materi. Oleh karena itu aku bisa mengalahkanmu. Beginilah saudara-saudara kisah atau riwayat yang telah kami sampaikan ini, kami ambil dari kitab Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 365, yang intinya bahwa orang yang ikhlas itu akan diberi kekuatan besar oleh Allah Subhanahu wa taala mengalahkan setan, sehingga orang yang ikhlas itu benar-benar kuat dan selamat dari godaan setan. Setan tidak mampu menyesatkannya. Akhirnya orang yang ikhlas ini benar-benar akan bisa mendapat dari hikmah keikhlasan. Antara adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sekian dan demikian apa yang saya sampaikan dengan judul ikhlas. Semoga Allah memberikan hidayah, i'anah, pertolongan bagi kita semua dalam segala amal ibadah kita. Semoga kita bisa ikhlas berharap hanya ridha dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.